Tolong tetap bertahan ya. 2024 tinggal 2 bulan lagi. Mungkin tahun ini adalah tahun terberatmu, tahun kehilangan terbesarmu, bahkan tahun paling menyakitkan untukmu. Tapi tanpa kamu sadari, tahun ini adalah tahun yang menunjukkan bagian terkuat dalam dirimu. Tahun yang menyadarkanmu bahwa ternyata kamu memiliki kelapangan hati yang luas. Dan semoga tahun depan Allah menunjukkan bagian dirimu yang penuh dengan kebahagiaan, canda tawa. Tahun dimana kamu akhirnya memetik hasil dari segala perjuanganmu di tahun ini. Secara psikologis, orang-orang cerdas itu memiliki kecenderungan seperti ini, kurang lebih. Yang pertama, dia lebih banyak diam menghindari konflik daripada mesti berdebat, meski dengan orang yang paling bodoh sekalipun. Yang kedua, dia tidak punya banyak teman, karena dia lebih selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, dia tidak akan pernah peduli dengan omongan orang lain, dia akan baik-baik saja. Nomor 4, dia merasa tidak perlu mengklarifikasi omongan negatif dari orang lain tentang dirinya. Yang kelima, sangat menjunjung tinggi privasi orang lain. Dia tidak akan pernah turut campur pada urusan orang lain, kecuali jika dia diminta. Well, that's it. Bye-bye. Jangan suka marah sama anak, jangan kesal sama anak, jangan menghukum anak kalau mereka suka minta ini dan itu pada kita layaknya seorang raja. Ambilin ini, pasangin ini, suapin, temenin, gendong, dan rengekan lainnya. Karena usia 1-7, anak itu memang raja, dan raja itu memimpin. Dan setiap anak berpeluang menjadi pemimpin yang besar. Karena sejak kecil sudah punya naluri memerintah. Agar pemimpin atau raja menjadi bijak dan sopan, tanamkan adab. Jangan malah dibentak, dikasarin. Ambil sendiri dong, kan udah gede. Apaan sih? Gitu aja nggak bisa, mandiri dong. Itu mematikan nalurinya. Ibarat sedang berlari atau berjalan, lalu muncul tembok besar di depannya. Kebentur, akhirnya nggak bisa jalan lagi. Peluang kelak menjadi raja akan pupus. Yuk persiapkan anak-anak kita kelak menjadi pemimpin. Dari memimpin diri sendiri, keluarga, organisasi, hingga pemimpin negeri. Perbedaan pendaki penikmat dengan pendaki jago. Pendaki penikmat banyak barang bawaannya, karena untuk kebutuhan menikmati pendakian. Kalau pendaki jago, jalan terus. Penikmat ada spot bagus, masa-masa dulu, dinikmati. Namanya juga mendaki menikmati. Kalau pendaki jago, jalan terus puncak. Penikmat, nikmati saja, biar besok baru jalan aman. Bagaimana menurut tak, bosku? Dari kegagalan saya jadi tahu seberapa kuat saya mampu menerima kenyataan yang menyakitkan. Dari perjalanan sulit yang telah saya lalui, saya jadi tahu seberapa besar semangat yang saya miliki dan seberapa kuat niat untuk terus mendaki. Dari semua itu, saya jadi tahu apa yang layak saya perjuangkan dan apa yang ternyata harus saya lupakan dan saya ikhlaskan. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah, sampai akhirnya mereka berhasil. Marilah membahagia dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara yang orang lain jalani.
dengan apapun yang kita miliki, bukan dengan yang orang lain punyai, dengan jalan rumit yang kita temui, bukan dengan jalan yang orang lain lalui. Sepanjang kita masih punya kata semoga, tidak ada alasan untuk menangis berlama-lama. Satu saat nanti ayahmu, bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Satu saat nanti ibumu, bukan ibumu yang 30 tahun yang lalu Ada masanya nanti di mana mereka ini bukan lagi orang-orang muda yang kuat. Mereka orang-orang tua yang seperti kau ketika di usiamu yang gagah ini punya rasa takut kalau besok makan apa. Datang bulan Ramadan, buat orang yang bekerja akan berpikir, ya Allah, harga naik ini, besok buka pakai apa, anak-anak bagaimana. Panik, negeri kita selalu seperti itu. Orang tuamu sama. Kegiatan alam bebas bagiku adalah piknik yang asik. Bersama teman sejalan masuk ke hutan. Celoteh senda gurau menyatu bersama alam. Begitu sederhana, tak ada bumbu keangkuhan. Namun kemegahan alam yang terekam, tersimpan di benak adalah sebuah kemewahan. Nabi itu suka naik gunung, namanya Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung surga yang ada di muka bumi. Ada 2 gunung surga di muka bumi. Yang pertama namanya Gunung Uhud, yang kedua namanya Gunung Tur Saina, Saint Catherine yang ada di Mesir. Nabi suka naik Gunung Uhud. Ini habitat mereka, di alam mereka. Karena manusia nggak tinggal di sini, ya betul mereka tinggal di sini. Dan kebanyakan jin yang muslim. Ya. Nggak perlu kita usik, nggak perlu kita ganggu juga. Dan nggak perlu diagung-agungkan. Ya, jangan dianggap mereka itu nanti meneror. Mereka nggak ngapa-ngapain. Kalaupun mereka menampakkan diri, bisa jadi memang jin yang usil, dia yang jahat, jin yang jahat, atau manusianya yang nggak menjaga adab-adab ketika keluar rumah, apalagi adab ketika naik gunung. Ini salah satu hal yang saya sukai di gunung, betapa di kejauhan kota-kota atau pedesaan nampak kecil sekali, dan betapa manusia lebih kecil lagi. Kita tuh nggak ada apa-apanya sama alam semesta ini. Jadi apa yang harus disombongkan? Tapi merasa bersyukur ya pagi ini ya. Keren bro.